Mereka ingin saling bersaing. Mereka ingin mengatakan bahwa apa yang ada di depan mereka itu rasa-rasanya tidak cukup atau kurang cukup. Sehingga tidak ada rasa bersyukur, tidak ada keinginan untuk menikmati, yang ada adalah keinginan untuk menambah dan menambah. Ini pula yang menjadi cikal bakal kita sebagai orang berdosa. Keinginan untuk lebih, keinginan untuk menjadi seseorang yang mungkin menguasai banyak hal. Sehingga kita jatuh pada yang namanya nafsu dunia. Dan akibatnya kita tidak mampu menguasai diri sendiri. Kurang kontrol atas diri sendiri, dan kita pun tidak menyadari rahmat Allah yang serba mencukupkan hidup kita. Berbeda dengan Maria. Maria adalah pribadi yang mau untuk bersyukur, mau untuk menarik diri dulu, agar akhirnya dia mengucap syukur atas rahmat yang diberikan Allah, kendati itu adalah sesuatu yang berat. Maka saudara-saudari, berbekal dengan bacaan-bacaan hari ini, soal kurangnya rasa berdosa, soal kurangnya pengendalian diri, juga soal kurangnya rasa bersyukur mungkin masih ada dalam diri kita. Maka beranikah kita di masa Advent ini mengubah segala macam keterbatasan kita itu, agar akhirnya besok ketika kita menyambut Yesus yang lahir dalam hati masing-masing, kita pun dapat mempertahankan kesucian dan kekudusan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ramu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada sore ini kita mengadakan Ekaristi karena 8 Desember adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maka kita mengadakan Ekaristi agar kita pun juga sebagaimana Maria dapat menyadari rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah. Hari Raya Maria dikandung tanpa noda ini sudah dirayakan di Gereja Timur sejak abad ke-8, lalu masuk di Gereja Barat pada abad ke-12. Awalnya hari raya ini diterima oleh para Fransiskan, lalu kemudian dimasukkan dalam kalender Romawi tahun 1470-an. Lalu pada akhirnya Paus Pius yang ke-9 dengan Bulla Ineffabilis Deus menyatakan bahwa ajaran iman Maria dikandung tanpa noda menjadi ajaran gereja kita. Maka mari sekarang kita menyadari bagaimana Allah yang telah mencintai kita, mengasihi kita, selalu mendengarkan apa yang ingin kita mohonkan ampun kepadanya. Kita dudukkan diri dalam keheningan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dan Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, dalam diri Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskannya dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya pun Engkau memperkenankan kami untuk sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?"
Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Dia,
karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Hari Raya Maria dikandung tanpa noda ini, bacaan pertama dan bacaan Injil mempunyai grafik yang sangat berbeda. Bacaan pertama mengajak kita untuk melihat bagaimana dengan kemanusiaan atau identitas manusia, maka ada dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan Allah. Tetapi dalam bacaan Injil, semua kemanusiaan kita yang rapuh dan terbatas itu pada akhirnya dikalahkan oleh Maria atas kesadarannya mengenai rahmat Allah. Maka jawaban Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," menjadi kesadaran iman dari Maria, dan juga ini kita terima sebagai pemilikan masing-masing tentang kemahakuasaan Allah. Saudara-saudari, di tengah dunia yang sibuk, satu kekurangan yang mungkin bisa kita lihat berkenaan dengan kesucian, karena hari ini perayaan tentang Maria yang dikandung tanpa noda, soal kesucian, kekudusan, yaitu di dalam dunia kita ini ada kekurangan rasa berdosa. Entah itu karena kita sudah merasa tua, entah karena kita sudah merasa suci, entah karena kita juga menjadi orang yang cuek, tetapi kurangnya rasa berdosa ini membuat kehidupan menjadi kacau. Ada masih banyak kejahatan yang bisa kita lihat. Dan pada bacaan pertama diperlihatkan bagaimana kurangnya rasa berdosa ini membuat Adam dan Hawa menjadi orang yang mencirikan mereka berdosa, yakni saling melempar kesalahan. Tidak adanya kesadaran
bahwa saya berdosa, saya menjadi pemicu dosa, dan saya merendahkan diri untuk bertobat mohon ampun kepada Allah. Tidak ada. Yang ada adalah kurangnya rasa berdosa, sehingga merasa diri menjadi orang yang paling superior, menjadi orang yang mungkin sadar bahwa masih ada hari esok untuk bertobat. Maka saudara-saudari, melalui permenungan atas Hari Raya Maria dikandung tanpa noda ini, mari kita melihat dalam diri masing-masing. Apakah kita juga menjadi pribadi yang selama ini mungkin menghidupi kekurangan rasa berdosa ini, sehingga kita dengan segala macam hal yang mungkin sifatnya semu, kita melayakkan diri untuk hidup di dalam kehidupan Allah. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana di dalam bacaan pertama juga kita melihat orang yang memiliki kekurangan rasa berdosa, mereka tidak mampu melihat rahmat Allah, sehingga dalam diri mereka selalu ada keinginan untuk menjadi lebih, tidak mampu pula mengendalikan diri. Ketika Allah mengaruniakan kepada Adam dan Hawa ini segala macam kekuasaan atas Taman Eden, maka justru dengan kekuasaan itu mereka ingin saling bersaing, mereka ingin lebih, mereka ingin mengatakan bahwa apa yang ada di depan mereka itu rasa-rasanya tidak cukup atau kurang cukup, sehingga tidak ada rasa bersyukur, tidak ada keinginan untuk menikmati, yang ada adalah keinginan untuk menambah dan menambah. Ini pula yang menjadi cikal bakal kita sebagai orang berdosa, keinginan untuk lebih, keinginan untuk menjadi seseorang yang mungkin menguasai banyak hal, sehingga kita jatuh pada yang namanya nafsu dunia, dan akibatnya kita tidak mampu menguasai diri sendiri, kurang kontrol atas diri sendiri, dan kita pun tidak menyadari rahmat Allah yang serba mencukupkan hidup kita. Berbeda dengan Maria, Maria adalah pribadi yang mau untuk bersyukur, mau untuk menarik diri dulu agar akhirnya dia mengucap syukur atas rahmat yang diberikan Allah, kendati itu adalah sesuatu yang berat. Maka saudara-saudari, berbekal dengan bacaan-bacaan hari ini, soal kurangnya rasa berdosa, soal kurangnya pengendalian diri, juga soal kurangnya rasa bersyukur mungkin masih ada dalam diri kita. Maka beranikah kita di masa Advent ini mengubah segala macam keterbatasan kita itu, agar akhirnya besok ketika kita menyambut Yesus yang lahir dalam hati masing-masing, kita pun dapat mempertahankan kesucian dan kekudusan itu. Agunglah misteri iman kita, penyelamatnya, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau dalam membebaskan kami. Hal-hal mulia dikatakan tentang engkau ya Maria, sebab daripadamu telah lahir surya kebenaran, yaitu Kristus Tuhan kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak dia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini pun menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan, keterlibatan, dan juga partisipasi kita dalam Ekaristi ini. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada